Salam, berjumpa kembali di dalam Suara Pengembalaan Gereja Salmasi Banyumanik. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu keselamatan karena kasih anugerah yang daripada Tuhan. Kita akan membuka di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 mulai. 1 Korintus pasal yang pertama mulai dari ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Dimanakah orang yang berhikmat? Dimanakah ahli Taurat? Dimanakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin setiap orang bisa memecahkan setiap permasalahan di dunia ini dengan hikmatnya, dengan kepandaiannya, dengan akal budinya. Mereka mungkin bisa merancang segala sesuatu untuk mencapai apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan mereka, baik melalui strateginya, melalui manajemennya. Tetapi satu hal yang nggak bisa dipecahkan oleh setiap manusia, bagaimana mereka bisa mengalami keselamatan, bisa mengalami jaminan di dalam keselamatan di dalam Tuhan. Itu gak bisa dipecahkan di dalam benak hikmat atau di dalam pikiran mereka. Oleh karena itu, Paulus menjelaskan kepada setiap kita bahwa hikmat dunia ini itu merupakan kebodohan bagi Allah, karena mereka senantiasa menekankan segala sesuatu yang hanya tekanannya pada logika, kepandaian manusia, kehebatan manusia yang bisa mengatasi semuanya. Tetapi ternyata itu tidak bisa menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Paulus menyatakan bahwa orang yang dianggap bodoh bagi dunia, disitulah orang yang berhikmat. Bodoh bukan berarti secara intelektual, tetapi bagaimana dia mau menempatkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Maka apa yang diberitakan oleh Paulus, yaitu tentang salib Kristus, itu gak masuk akal. Secara logika, secara ilmu pengetahuan, ada orang yang mau mati untuk menanggung segala dosa-dosa manusia. Itu merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Jika Allah mau turun ke dalam dunia hanya untuk menanggung dosa manusia, itu juga gak masuk akal. Secara logika itu gak masuk akal. Tetapi itulah kasih anugerah Tuhan. Jika Tuhan lakukan yang terbaik, karena manusia nggak bisa mencari keselamatan dengan kepandaiannya, dengan kehebatannya, tetapi keselamatan itu hanya didapatkan karena kasih anugerah, bukan karena kepandaian, bukan karena usaha kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kesucian dan kesalehan kita, tetapi keselamatan hanya kita dapatkan dari kasih anugerah. Oleh karena itu, kita nggak perlu mencari, tetapi kita tinggal meresponi apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap setiap kita, yang menjadi tawaran buat kita semua. Tuhan senantiasa membuka, Tuhan senantiasa ada di depan pintu hati kita, supaya kita boleh meresponi tawaran Tuhan. Dan pada saat kita meresponi tawaran Tuhan, maka kita pun juga akan mendapatkan keselamatan dan kasih anugerah itu. Oleh karena itu, kita diselamatkan
bukan karena kita pandai, bukan karena kita cakap, bukan karena kita suci, tapi karena kita mendapatkan kasih anugerah yang daripada Tuhan. Selamat menikmati kasih anugerah itu. Apapun kondisi Bapak Ibu, Tuhan senantiasa mengasihi dan mencintai Bapak Ibu. Apapun latar belakang Bapak Ibu, Tuhan gak pernah memperhitungkan itu. Yang penting setiap orang yang meresponi kasih anugerah, maka dia akan dilayakkan dan mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.